program yang paling fenomenal, paling viral, paling ter-up to date, apalagi kalau bukan Bisik-bisik Tetangga Ribon. Hah, masa sih? Cita boleh buka masker dulu nggak sih? Boleh dong, Boleh. tapi kasih tahu dulu dong sama tetangga Ya. kalau kita semua sudah menerapkan protokol kesehatan, Betul. sudah melakukan swab, tidak hanya host bintang tamu, juga kerabat kerja yang bertugas. Betul, jadi semua tuh yang tugas di sini sudah dinyatakan sehat ya. Tentunya di sini juga nggak ada bosan-bosannya nih, selalu mengingatkan tetangga di rumah karena di Bisik-bisik Tetangga Ribon ini tuh ada host yang paling kece, paling ganteng, siapa lagi kalau bukan Ruli Abimargana. Iya, dan gue juga Conchita Caroline. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita kedatangan bintang tamu, Apa? lu bantuin gue dong. Kenapa? Gue kayaknya mau buka donasi deh. Soalnya tadi di depan kantor MOP Channel itu gue lihat ada anak kecil kasihan banget di pinggir Aduh, jalan. Cita mendingan lu pikirkan lagi berkali-kali ya kalau misalkan lu ada niatan baik untuk buka donasi. Aha. Nggak takut dipermasalahkan nih? Karena lu tahu sendiri kan, sekarang aja banyak banget yang lagi viral nih. Itu tuh, dia buka donasi tujuannya baik, tapi dipermasalahkan. Masa kan donasinya buat orang yang membutuhkan. Nah itu uangnya dia pakai bingung, uang jadi pertanyaan sendiri. kenapa dipermasalahkan ini juga bingung nih, satu Indonesia juga bingung. Aduh, yaudah kita invite aja deh, kita tanya-tanya langsung Tanya ya langsung tentang kali ya. donasi ya. Heeh. Oke, ini dia Marissa Ica. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Boleh di sini tengah. Silakan. Boleh dibuka maskernya dulu kali biar kelihatan cantiknya. Bisa aja. Kak Ica tuh soalnya tipenya Ruli banget. Putih, bersih, cantik, baik Hijab hati. lagi. Tuh. Aduh, apa kabar Kak Ica? Kabar baik, alhamdulillah. Terbukti Lagi sibuk. Marissa Ica suka sama gue, nggak ada gue. Oh iya bisa jadi. Aduh maaf ya. Ini jangan-jangan gara-gara kemarin bintang tamu kita, bukan ya? Bukan ya. Kamu sehat kan Kak? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat karena kan, banyak nih Iya, masalah-masalahnya. banyak banget yang mencoba menjatuhkan. Banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Ya seperti yang lagi viral ya, maksudnya aku dari awal berniat baik, tapi emang tidak bisa dinilai baik oleh semua orang kan. Betul. Terus jadi masalah yang mungkin 80% banyak membela aku gitu, tapi 20% juga ada yang tidak suka dan mencoba menjatuhkan aku seperti kayak donasi yang aku buat. Aku pikir kan donasi yang aku buat ini kan semuanya baik dan yang dilakukan aku tidak hanya aku gitu kan. Banyak sekali orang yang melakukan donasi, tapi kenapa aku yang dipermasalahkan? Kenapa aku sampai yang di demo-demo, sampai ditulis tangkap Marissa Ica. Tangkap Marissa Ica. Kayak aku melakukan suatu tindak pidana yang luar biasa gitu. Nah ini makanya aku juga penasaran karena sejujurnya baru tahu banget kalau yang namanya donasi itu harus ada izin dari Kemensos. Nah. Soalnya ada banyak banget kan, bahkan kita di pinggir jalan aja sering ada kotak-kotak donasi, kotak Betul. amal yang kita suka isi Ya, gitu isi di aja dalamnya. gitu, betul. Emang ternyata hasilnya gimana sih Kak? Pertemuan dengan Kemensos kemarin itu hasilnya seperti apa? Memang betulkah donasi harus ada izin? Oke. Jadi aku jelaskan, jadi donasi itu sebenarnya memang harus ada izin. Dan peraturan itu baru ada tahun 2021. Oh tahun lalu ya? Iya, peraturan itu baru ada. Terus mungkin dengan adanya ini hikmah buat kita semua ya, bahwa sebenarnya memang membuat donasi tidak semudah itu, tidak bisa langsung buat donasi gitu aja gitu. Apalagi mungkin karena pertama viral, terus kedua Masya Allah pas aku buat donasi itu 5 hari, itu udah 1,8 miliar. Jadi tersorot banyak orang gitu. Sebenarnya aku pengen tanya langsung sih sebenarnya gitu kan, kalau selama ini baca di media itu kayaknya takutnya nggak bener gitu ya. Sebenarnya tujuan kamu gitu, tujuan utama kamu menggalang dana, mengumpulkan uang sebanyak itu untuk membantu Gala gitu ya. Apa sih sebenarnya gitu? Pertama kali, Kita pikir. sebenarnya aku udah jelaskan berkali-kali, tapi di sini aku jelasin lagi. Pertama kali karena adanya aku kan mungkin banyak juga followersku pada saat itu. Terus jadi pada saat itu juga banyak sekali yang namanya dengan keadaan kejadian seperti itu membuat orang jadi peduli, jadi pingin memberikan gift untuk Gala gitu kan. Terus akhirnya sudah sebagian orang yang mau mengirimkan aku bales. Tapi kan
kalau semakin banyak ratusan bahkan ribuan orang yang mau kirimin itu kan jadi nggak baik juga. Betul. Apalagi pertama mungkin kayak sudah terjadi adalah mainannya tuh banyak banget. Sampai kuda-kudaan, mobil-mobilan tuh samaan tuh banyak banget. Banyak banget. Iya, aku lihat nih kuda-kudaan sampai harga kuda-kudaan sekitar 2.500.000 lebih. Terus kuda-kudaan sampai 3, akhirnya dibagi-bagi. Mobil-mobilan yang harga 5 jutaan itu bisa satu mobil ada 2 atau 3. Bahkan di dalam rumah itu penuh dari mobilan BMW apa semua motor semuanya penuh. Nah maksud aku dibanding mubazir, dibanding nantinya tidak berfaedah panjang, nah aku kasih tempat sarana nih yang dimana juga keluarga Pak Faisal kan banyak juga nih mau mengirimkan sesuatu buat Pak Faisal. Terus juga infonya kan kayak ada yang mau memberikan uang 1 miliar 500 juta. Dengar-dengar ada kiriman nih 1 miliar, ada kiriman nih 500, tapi kan nggak ada gitu. Jadi dibukalah sama aku sarana ini, kita transparan. Ayo siapa yang mau mengirim di sini aja deh, jangan sampai nanti jadi ada fitnah. Dan kalau satu tempat kan aku mutasikan, dan akhirnya kemarin aku juga membawa bukti-bukti mutasi bahwa dari awal aku buat donasi tidak ada uang keluar, hanya ada uang masuk. Keluarga juga bilang, oh iya bener Ca, banyak juga yang mau memberikan gitu. Ini bukan galangan paksaan, ayo kasihan gitu, enggak. Aku membuat sarana pertama kali untuk teman-teman deket dan akhirnya orang-orang yang mau mengirimkan buat gala dari banding mubazir, terus dibanding terlalu banyak hal-hal yang itu aja, aku kasih tempat yang tepat gitu untuk yang akan dipakai panjang untuk gala, insya Allah pahala jariah buat orang yang ngasih. Nah jadinya aku kasih tempat untuk siapa yang mau ngasih di sini aja deh jadi satu. Biar jadi awalnya ternyata mungkin kalau misalkan aku tangkap dari awal sih tadi sebenarnya tujuan awalnya itu donasinya itu hanya dari teman-teman sekitar aja ya, bukan untuk umum dan, ya. Instagram banyak banget kan yang mengirim dan aku sudah mengirimkan alamat tuh kurang lebih ada mungkin 50 orang. Wow. Ngirimkan makanan, ngirimkan baju, ngirimkan mainan, ada yang bilang mau memberikan gala sekolah. Nah maksud aku dibanding di sini mau sekolahin juga, di sini mau sekolahin juga, udah duitnya aja deh gitu. Dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat dan akhirnya sisa dari uangnya kan aku sisain untuk sekolahnya gala. Jadi kita maintain, kita jadi satu dengan baik gitu. Jadi memang tetap goal akhirnya adalah untuk gala. Iya. Mungkin kalau netizen atau tetangga masih ingat dulu banyak juga video-video dari almarhum dan almarhumah yang bilang bahwa pengen banget ya gala bisa punya rumah, tempat tinggalnya sendiri. Mungkin ini adalah bentuk dari kepedulian teman-teman almarhum dan almarhumah juga sampai akhirnya tercetuslah ide untuk yuk kita beliin rumah gala. Tapi maaf ya Kak Ica, aku mau nanya ini kan kalau tadi dari keluarga Pak Faisal memang sudah mendapat kabar. Bahkan kalau nggak salah tiap kali ada pengecekan rekening, mutasi dan lain sebagainya itu selalu ditemani oleh ibu dari almarhum Mas Bibi kan ya? Iya, bukan ditemani sih sebenarnya. Joint account. Joint account. Iya, betul. Jadi selalu hadir gitu ya beliau. Kalau dari keluarganya almarhumah kan mereka bilangnya nggak dikasih tahu. Itu benar atau tidak? Sebenarnya kalau nggak dikasih tahu aku membantah ya, karena waktu pada saat aku membuat rekening itu memang aku kan tidak terlalu dekat sama keluarganya almarhumah ya. Nah tapi aku pamit, aku izin sama salah satu keluarganya, aku bilang aku izin ya. Jadi aku jelaskan seperti yang tadi aku jelasin, dibanding nantinya jadi mubazir dan manfaatnya tidak panjang, aku mau buat nih orang yang mau mengirimkan sesuatu untuk gala, aku kasih ladang tempat aja deh gitu ya kan. Akhirnya aku ngomong dan dia bilang tolong ya sampaikan, aku ngomong gitu. Ya udah akhirnya terjadilah donasi tersebut. Sempat ada penolakan langsung nggak sih dari mereka Kak? Soalnya kan Enggak, maaf ya ada. bisa dibilang ramainya tuh baru sekarang ya, mempermasalahkan katanya kesannya jadi maaf ngemis-ngemis, padahal katanya mereka tidak setuju. Pas awal dapat info emang mereka nggak ada langsung penolakan atau waktu ngabarin pada kamu? saat aku izin tuh nggak ada penolakan. Nggak ada sama sekali penolakan. Nggak ada. Begitu tahu dalam waktu 2 hari aku update di Instagram pribadiku sudah 800 juta dalam waktu 2 hari.
baru heboh gitu. Oke. Nah kan kemarin sempat rame juga gitu ya, beda bener gitu. Nah kan ini juga kemarin tanggal 11 Januari sempat memutuskan ketemu bersama pihak Kemensos gitu ya kalau tidak salah. Jadi aku diundang Kemensos untuk undangan klarifikasi. Untuk undangan klarifikasi. Ya karena mungkin ada yang mau, ada yang melaporkan, namanya dari pihak Kemensos nggak bisa disalahkan juga. Dia kan pasti ada yang merasa nggak boleh nih begini. Memang kan ada pelanggaran yang aku buat, yang dimana memang pelanggaran yang aku buat juga bukan hanya aku. Dan akhirnya hikmahnya banyak sekali orang yang membuat donasi yang tidak paham. Memang harus ada izin dari Kemensos, dan izinnya pun ternyata tidak sulit. Hanya di dalam rumah pun kita bisa tulis ketik-ketik form, terus nanti Kemensos juga ACC, ya berarti sudah ter-ACC dari Kemensos. Begitu aja sih, sebenarnya simple. Ya hikmahnya adalah dari kasus ini kita belajar ternyata caranya sesimpel itu sebenarnya ya. Makanya jadi ada faedahnya ya dari masalah ini. Cuma memang yang membuat masalah itu adalah orang-orang yang melebih-lebihkan sehingga terlihat masalah ini jadi kayak besar banget gitu. Jadi besar banget. Bukan diperiksa ya, bahasanya klarifikasi. Klarifikasi. Sudah selesai klarifikasinya? Sudah. Setelah diklarifikasi, pihak Kemensos melihat bahwa aku bukanlah bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Jadi kan setelah diperiksa, setelah dicek-cek, aku juga punya ininya, terus nanti dari rekening juga tidak ada penyalahgunaan dengan donasi yang aku buat. Ya jadi pihak Kemensos bilang di sini, Mbak Marissa, kami apresiasi sekali. Kami lihat memang Mbak Marissa bukanlah semena-mena melalaikan peraturan, melainkan memang tidak mengetahui. Betul. Gitu. Jadi mungkin hikmahnya dengan kejadian ini, jadi masyarakat jadi lebih tahu bahwa tidak bisa. Kami kan negara hukum, negara yang punya peraturan. Betul. Jangan besok-besok jangan buat donasi begitu saja. Toh buat izinnya pun juga tidak sulit. Terus gimana? Dapat sanksi apa enggak? Rumahnya jadi ditarik atau enggak? Karena beritanya simpang siur banget kan. Jadi gimana nih Kak? Pertama dari sanksi dulu deh. Ada sanksi yang diberikan atau tidak? Dan kedua untuk rumah sudah tetap menjadi milik Gala atau akan ditahan sementara seperti berita-berita? Kalau sanksi, arti dari sanksi kan macam-macam ya. Kalau menurut dari Kemensos, dengan adanya teguran berupa surat dari Kemensos itu sudah diberikan sanksi gitu. Tapi setelah dengan adanya klarifikasi, setelah dicek, ya udah tidak ada pidananya. Kalau misalkan ada pidananya, seperti aku melakukan ini tujuannya rumah, tapi ternyata aku tidak membelikan rumah tersebut, pertama. Terus kedua, aku menyelewengkan dana, itu mungkin akan ada pidananya setelah dicek. Tapi kan alhamdulillah tidak ada gitu. Lagian heran juga orang bentuk rumahnya ada, kecuali uangnya dibawa lari gitu ya. Iya. Makanya kemarin sampai rame banget Cita, lo kalau mau tahu kemarin di Kemensos itu sempat banyak demo. Ngedemo Marissa Ica, turunkan harga cabai gitu. Oh salah ya? Salah ya? Harga cabai gue yang demo. Itu gimana? Kok sampai banyak orang yang mendemo kamu gitu? Sampai kalau tidak salah dengar katanya, bahkan itu pendemo itu sebenarnya orang-orang suruhan yang dibayar 50.000, bener apa enggak tuh? Kalau harganya sih aku nggak tahu ya. Cuma yang pasti kalau dari pihak aku yang membaca dari pihak Kemensos pasti ada seseorang gitu yang mau membuat keadaan ini menjadi semakin gaduh gitu. Mereka mengatasnamakan suatu instansi kan kalau nggak salah yang demo ini, karena ada banner-bannernya. Nama instansinya juga salah. Oh iya, nama instansinya salah. Salah. Coba kayak gimana demonya kemarin? Ya ampun. Kayak gimana? Iya, Lihat nggak tuh? tulisannya kan ada, pokoknya aku bacanya tangkap Marissa Ica gitu kan. Terus udah gitu ada instansi yang dia tulis memang salah, aku tahu, tapi aku lupa instansinya apa ya. Pokoknya kalau nggak salah tuh mereka bawa banner gede-gede lah, banner gede sampai yang pakai tangga di atas pakai suara-suara gede gitu. Terus banyak juga netizen yang memberitahu aku memang buat macet banget di situ.
Kalau dari Kemensos responnya gimana Kak? Pas tahu di depan kantor mereka ada demo ini? Makanya harusnya pertemuan di Kemensos itu kan Selasa. Tanggal 11 jam 10. Aku baru dikabarin jam 7.30 bahwa Mbak, kayaknya ini yang terbaik kita pending. Bukan di pending, jadi online aja, meeting Zoom aja. Karena juga ada demo, mungkin nanti takutnya jadi memperkeruh. Betul, itu jawabannya menurut aku. Oh ya benar. Ini udah kayak demo apa gitu lagian ya? Iya, jadi kayak sesuatu. Turunkan harga cabai gitu kan, turunkan harga telur, kan harga telur lagi mahal banget. Ini bapak rumah tangga ya, yang protes ya. Aduh, tapi Ki, aku mewakili para netizen yang tentu pasti harapannya adalah yang terbaik buat Gala ya. Kalau rumahnya, itu rumahnya nggak disita kan Kak? Tetap udah bisa sekarang ditinggalin sama Gala kan? Iya, nggak ada penyitaan sama sekali. Nggak ada, tenang, lega. Beritanya gitu kan kemarin? Betul, karena beritanya yang di luar sana tuh beredar, katanya rumahnya itu disita sebenarnya. Disegel malah katanya, nggak ada. Nggak ada penyitaan sama sekali, juga tidak ada merasa dari awal aku diundang. Juga sebenarnya Mbak Marisa, saya hanya menjalankan aja nih perintah dari pimpinan. Sebenarnya saya tahu Mbak Marisa, insya Allah pasti baik. Udah baik kamu undangnya aja. Kadang-kadang ya bingung ya, orang niatnya baik kenapa dipermasalahkan gitu. Sampai ditulis waktu sebelum aku datang kan, waktu diundang aku udah kooperatif. Aku juga yang undang juga baik-baik banget gitu. Izin ya Mbak, kami mau mengirimkan undangan, sampai begitu loh. Baik Pak, insya Allah saya pasti akan hadir dan membawa. Bapak mau apa Pak? Mau mutasi rekening atau mutasi rekening pribadi saya juga saya bukain Pak, kalau Bapak mau, sampai aku gitu. Rekening koran sekalian ya, gitu tuh dicetekin. Aku ngeprint rekening koran itu donasi. Pasti tebel banget dong. Pasti lah. Aku ngeprint sampai 1.500.000. Wow. Saking banyaknya dan saking aku menunjukkan bahwa di situ hanyalah uang masuk, tidak ada uang keluar dan tidak ada ke-skip sama sekali. Jadi transparan emang transparan, ya. Kalau boleh tahu angka terakhir donasi berapa Kak? Kan kalau nggak salah ditutupnya di hari ulang tahun almarhumah ya. Iya betul. Akhirnya terkumpul berapa totalnya? Sebenarnya bukan ditutupnya sih, ditutupnya itu kurang lebih seminggu sebelum. Oke. Nah seminggu sebelum sudah ditutup, cuma pembeliannya di ulang tahunnya Vanessa. Oke. Angkanya di angka berapa tuh kemarin? 2,8 miliar. Wow. Tapi emang itulah karena satu Indonesia yang peduli. Iya, Masya Allah. Dan dapat gosip lagi. Jadi aku sempat menyebutkan 2,8 miliar. Terus aku bilang ada klarifikasi dari papahnya Mas Bibi. Iya, jadi kita pakai uang ini 2,4 miliar. Terus harga rumah kurang lebih habis 2,9 miliar. Jadi sisanya kita tambahkan sendiri. Gimana sih kemarin bilang 2,8 gitu, heboh. Padahal nih ya, demi Allah ya, maaf banget aku jadi bawa-bawa nama Tuhan. Jadi 2,8 memang betul 2,8, tapi di situ tuh tercampur uangnya Mas Tom yang orang Surabaya. Oh, yang kalau nggak salah sempat juga ini ya, bukunya dilelang kan untuk Gala. Ngelelang buku, hasilnya 400 juta dimasukkan jadi satu di situ. Nah, maksudku Mas Tom kan membuat donasi itu khususnya bukan buat rumah. Aku maunya aku pakai 2,4 miliar orang-orang yang memang mendonasikan khusus untuk rumah. Untuk rumah. Dan kupikir juga Gala kan tidak selesai sampai di sini kehidupannya. Betul. Ya. Harus masih bayar panjang. listrik, bayar suster, sekolah, beli susu. Tinggalkanlah uang 400 juta di rekening yayasan. Sampai sekarang pun kalau mau dicek aku bilang monggo silakan, masih ada kok. Oke, kita sekarang beralih dulu nih ya. Ini lagi panas lagi ya. Kemensos. Kalau ini Apalagi panas juga. Panas juga. Sama tentang rumah juga. Aduh, gue tuh bingung ya, orang-orang gampang banget beli rumah, gue juga mau dong dibeliin. Emang lu ngomongin siapa, Cita? Gue juga bingung. Ini ada siapa coba? Satu seseorang ya, sebut saja inisialnya MZ. Katanya mau membelikan rumah untuk Gala. Mohon maaf nih, gue tepis dulu. Kenapa? Dia sibuk-sibuk buat beliin rumah Gala gitu ya. Dia nggak inget dengan kasus-kasus tasnya itu yang berseliweran yang nggak kelar-kelar itu. Gue nggak tahu. Kenapa tiba-tiba kepikiran untuk beli dulu rumah untuk Gala, sedangkan Mas Ade aja sendiri belum kelar. Lu fakta banget sih ngomongnya. Bener nggak? Coba gue tanya tetangga di rumah, bener nggak apa yang gue omongin? Iya sih, tapi kan yang gue baca katanya beritanya dia sampai udah survei rumah-rumahnya, katanya udah ada yang mau di DP-in juga. Ini emang bener Kak? Kalau dari keluarga Pak Faisal gimana? Kan informasinya memang dia mau beliin rumah. Dan namanya rezeki kok masa ditolak. Benar, Kan, setuju. tapi kan publik juga bisa melihat sendiri dan orang-orang yang masih bermasalah dengan
mbak tersebut gitu. Jadi ya udah kalau mau beliin dong kan gitu. Betul. Oh jadi tapi baru ngomong aja nih, belum ada ngasih surat-surat atau apa tuh belum? Ngomong, terus juga bilang juga ke keluarga. Terus udah gitu juga akhirnya dia survei rumah. Udah disurvei kok nggak jadi dikasih, mana katanya mau kasih gitu. Bilangnya gitu. ya keluarga, Ya ini gue juga seperti gue bilang tadi, mengutip komentar dari beberapa netizen yang menyatakan kok Mbak MZ ini sibuk dengan mencari popularitas barunya nih, katanya dengan popularitas barunya nih gitu kan. Sedangkan permasalahan dia dengan tas-tasnya itu sendiri aja belum kelar dengan teman-teman artisnya. ya ampun, fakta banget sih. Oh, itu fakta ya? Ini hanya mengutip komentar netizen loh. Mana tipu emangnya? Kok kayaknya sampai berapi-api banget? Jangan-jangan lu salah satu dari korban sekian banyak. Tas apa nih? Tas yang huruf H? LV? Aku tas huruf R. Apa tuh R? Ruli Abi. Aduh, ya. Tapi berarti dari pihak keluarga memang sudah sempat diinformasikan, udah dikirimin foto-foto survei, tapi kemudian belum ada kabarnya lagi gitu ya. Betul. Jadi menguap aja. Siapa tahu mungkin berubah pikiran rumahnya buat gue kali ya. Nah itu udah lu lagi ibunya nih. Bilangnya sih katanya Pak Faisalnya menolak. Betul. Gitu. Dan berkali-kali media nanya, Pak emang Bapak menolak? Enggak, saya nggak ada menolak. Yang namanya mau dikasih rezeki masa ditolak gitu. Ya benar juga sih, kalau memang tujuannya baik, memang bener ngasih, kenapa mesti ditolak? Ini rezeki loh bener, gitu. bener. Tapi bener nggak sih kalau dia kan sempat berstatement nih, kalau dia ini hartanya tuh banyak banget ya rumahnya di sini nih. Kayaknya seorang Marissa Chen tahu banget, bener nggak tuh? No comment lah. Cuma kalau memang hartanya banyak, monggo tolong diselesaikan. Banyak yang dulu. Yang mana dulu nih selesai ini nih? Ya, yang kelihatan aja dulu. Oh, yang kelihatan dulu. Yang Surabaya, Okay. yang berapa tas itu 1,4 miliar. Nah, Ini tuh. ngomongin soal masalah yang belum selesai. Kalau tidak salah kasusnya Mbak ini kan dulu sempat menyeret nama Kak Marissa Ica juga ya. Bahkan sebelum ada permasalahan almarhum dan almarhumah, ini sudah sempat ada yang panas-panas gitu di antara kalian berdua. Kalau yang kaliannya udah selesai belum sih Kak? Belum selesai, justru kemarin kan sudah jadi tersangka waktu aku di Bali ya. Katanya MZ ini dipukulin sama situ sampai memar-memar, Beda bejo-bejo. lagi. Aku kan bermasalah sama dia. Dia melaporkan aku melaporkan dia. Terus pas kemarin di Bali udah naik jadi tersangka. Setelah itu sebelum dia naik jadi tersangka memang adanya mediasi. Mediasi yang dibuat juga dia yang membuat mediasi. Jadi ribut terus dia ngajakin ketemu di Polda malam-malam jam 22 ketemu di Polda right now. Ya udah besok aja kita ketemu di Polda jam 3, aku bilang. Ya udah akhirnya kita janjian ketemu di Polda jam 3. Ketemu. Mediasi dengan permasalahan aku. Harusnya kan kalau kamu bermasalah sama aku, kamu mediasi, kasus kamu udah mau naik, kamu harusnya ngajak berantem aku apa baik-baikin aku yang normal. Sih, baik yuk. Terus malah terjadi cekcok mulut karena mulutnya dia yang menurut aku membuat aku jadi agak sensitif. Terus akhirnya kita agak ribut-ribut, tapi aku tidak menyentuh dia sama sekali. Sama sekali, tidak. Sama sekali. Berarti Nanti mungkin kalau CCTV sudah keluar bisa lihat ya. Maksudnya sekarang kan namanya manusia bisa bilang apapun, bebas gitu. Aku pun bisa bilang aku anak presiden gitu, bebas bener, namanya mulut gitu. Tapi kan nanti bukti yang akan menentukan gitu. Berarti sudah ada bukti CCTV sebenarnya ya, hanya menunggu pasti proses ada aja, ya, nanti kan baru terkuat. Nggak bisa langsung membuka CCTV gitu aja kan. Maka dari itu yang aku yakini, bahkan pengacara aku yakini, Bang aku ada pukul dia nggak sih? Aku ada menyentuh nggak? Enggak, kamu gak ada nyentuh sama sekali. Sentuh gaib kali. Terus tiba-tiba terus dia tiba-tiba bilang, dia habis visum ini dia tuh kayak mungkin kena gebok katanya bahasanya. Terus ya ampun, ini kaki aku baru berasa sakit biru-biru. Dia emang liatin kaki dia biru-biru gitu, tapi aku tidak menyentuh dia sama sekali. Mimpi kali, kan ada tuh mimpi yang tiba-tiba pas bangun udah biru-biru badannya gitu mungkin. kali. Seorang Marissa itu bisa
melukai tanpa menyentuh. Oh wow, udah berarti aku runut lagi ya. Aku runut lagi, untuk kasus masih berlangsung, bahkan untuk mbaknya saat ini statusnya sudah menjadi tersangka. Nah, kalau dari statusnya dia kemarin kan katanya kamu juga sama nih Kak. Ya. Penganiayaan itu akan jadi tersangka juga. Ini bener apa enggak? Laporan yang dari dia untuk Kakak udah sampai mana? Dia melaporkan aku jadi penganiayaan itu di Polres Selatan. Statusnya aku nggak tahu seperti apa, karena kemarin aku juga dipanggil di Selatan, aku datang, aku juga di BAI. Setelah aku mengetahui dia membuat laporan, aku laporan lagi dong di Polda, di luar tersangka itu ya. Jadi ada satu laporan aku dan lagi jadi tersangka, aku buat laporan lagi karena menurut aku dia membuat laporan palsu. Ya, kasus yang berbeda yang nih berarti. Aku yakini gitu. Aku laporan lagi ke Polda bahwa ini orang buat laporan untuk aku dan aku merasa dia membuat laporan palsu. Oh gitu. Semoga cepet beres deh. Gue tuh kasihan sebenarnya kalau ngelihat status-statusnya tuh kayak berantem mulu. Kasian, mungkin inilah babak drama baru dari dia kali kan. Iya. Mungkin kalau nggak ada permasalahan ini, orang juga nggak ada yang tahu siapa dia. Julid banget loh. Kan katanya ini berprestasi. Apa prestasinya gue tanya? Prestasi. Enggak, gue tanya. Selama gue membawakan sebuah berita itu ya, selama gue menjadi seorang presenter, nggak pernah gue bawa prestasi dia. Gue tuh takut kena masalah hukum. Jadi gue bilang aja berprestasi karena Instastory-nya dia bilang berprestasi. Udah nurut aja ya. Ya udah kita bahas lagi ke Marissa Ica deh. Beralih lagi nih, setelah tadi kita ke sana ke sini, kembali lagi ke Gala ya. Ini kan bisa dibilang kamu tuh udah berjuang banyak banget buat Gala ya Kak. Dari akhir tahun kemarin sampai sekarang, bahkan sampai nama kamu juga jadi terseret di beberapa kasus. Sebenarnya apa sih kalau ditanya harapan terbesar untuk Gala saat ini apa dari Marissa Ica? Harapannya pasti pingin Gala terjamin hidupnya. Pasti. Tidak merasakan apa yang ibunya dulu rasakan. Kayak dari umur 12 tahun udah kerja keras gitu ya, banting tulang gitu ya. Udah pindah-pindah tempat tinggal, sempat juga tinggal sama aku, sama teman-teman aku, kayak semuanya. Terus sempat ngekos. Ya kalau misalkan adanya memang orang yang mau memberikan, aku berikan sarana yang dimana supaya Gala tidak menjadi seperti apa yang dirasakan ibunya dulu gitu. Bisa menjadi lebih baik. Iya, dibanding juga seandainya pun aku nggak buat donasi, banyak sekali orang yang mau memberikan, kita tidak bisa melarang itu. Iya, nanti malah jadi mubazir, tidak jelas jadi arahnya kemana. Benar. Gitu. Tapi kalau keluarga kamu sendiri nih ya Kak, soalnya kan jadinya beberapa bulan ini kamu disorot banget. Ada aja gitu netizen yang julid, netizen yang gak sependapat. Namanya kita nggak bisa kontrol kan. Keluarga kamu sempet shock nggak sih kayak ya ampun, Ica kenapa beritanya jadi kayak gini gitu? Papa mamaku sih orangnya dia selalu tahu apa yang aku lakukan. Memang agak-agak dari dulu ya, dari segi pekerjaan memang suka berisiko. Hati-hati ya, Hati-hati ya apa yang kamu lakuin, jangan lupa berdoa. Tapi selama apa yang kamu lakuin itu baik, memang itu yang mau kamu lakuin, ya go ahead gitu. Karena dulu waktu aku pernah pertama kali kerja jadi pengusaha, aku tuh sampai pinjam sertifikat rumah mama papaku. Dan papa mamaku tuh selalu percaya apa yang aku lakuin. Ica pinjam ini, terus aku bawa. Papa percaya sama Ica kan? Percaya insya Allah. Aku bawa sertifikat itu, aku bilang ke salah satu dari temenku yang pengusaha, itu tahun 2013. Pinjam duit dong 1,5 miliar. Nih gua kasih sertifikat. Berani banget ya? Iya. Tapi berarti memang tipikal kamu ini orangnya yang bertanggung jawab gitu. Berani mengambil keputusan karena memang kamu berani bertanggung jawab. Jadi memang keluarga aku udah tahu aku gitu, apa yang aku lakukan itu pasti sudah aku pikirkan matang-matang dan aku pasti bertanggung jawab dengan apa yang aku lakuin. Jadi papa mama nggak nonton TV aja kadang itu aman insya Allah. Udah nggak ada yang heboh, hati-hati apa gitu. Udah percaya aja gitu ya. Tapi was-was sebagai orang tua wajar sih mengingatkan. Wajar. Gitu ya. Soalnya kan ya namanya kita nggak bisa mengontrol pikiran orang kan. Kita berbuat baik pasti ada aja kesalahan yang tetap mereka lihat gitu. Betul. Ini ngomong-ngomong aku dapat bisikan nih ya. Apa bisikan lagi, luar Cita? biasa dari tetangga-tetangga. Tolong dong tanyain sama Kak Marissa Ica sebagai orang yang bisa dibilang ada di dalam pusaran permasalahan ini. Katanya ada uang donasi Gala yang sudah
dipakai separuh oleh orang tua dari almarhumah. Betul atau tidak? Ini karena faktanya didapat netizen dari Instastory. Bener apa enggak? Dipakai. Jadi katanya ada uang donasi yang dipakai sama keluarga almarhumah, sama keluarga Pak D. Bener apa enggak? Enggak, kalau uang donasi enggak ada. Tidak ada yang memakai sama sekali. Semuanya dipakai untuk rumah. Berarti salah ya. Berarti tetangga salah tuh, tetangga tetot. Iya. Bahkan sempat dihebohkan hampir rata-rata, dan salah satu artis juga kayak bilang banyak banget yang lebih membutuhkan gitu. Terus saya dong, kan itu udah terlalu banyak donasinya, bagi dua dong. Aku bilang mohon maaf aku nggak bisa, karena orang yang mendonasikan ini 10.000, 20.000, 50.000, pingin sekali 50.000-nya tuh menjadi rumah untuk gala gitu kan, sekalipun cuma 50.000. Dan mungkin ada juga sebagian yang berpikiran pengen jadi pahala jariah yang ditempatkan oleh anak yatim gitu. Ya aku nggak bisa lah, orang sudah akadnya dan pinginnya rumah untuk gala, kok ya. mau dibagi-bagi ke yang lain kan nanti bisa ada rezekinya lagi. Betul, ya. makanya yuk teman-teman artis kalau misalnya mau berdonasi buat yang lain, ayo dibikin juga Boleh, dong, kita ramaikan juga. Nah, atau gitu. mungkin siapa tahu Marissa Isa gitu ada kepikiran untuk membuka galang donasi yang lain gitu ya, untuk anak-anak terantar lainnya mungkin. Ada kepikiran nggak tuh? Biar nggak semua orang nggak blunder gitu, mikirnya kok gala doang gitu. Jadi kalau mungkin followers lama udah tahu ya kalau aku tuh suka buat donasi untuk masjid, untuk orang-orang yang membutuhkan. Aku kasih juga di donasi-donasi aku, bukan hanya gala gitu. Bener. Makanya yuk kalau misalnya mau yang lainnya juga dapat, kita juga harus ramein. Jangan hanya berharap dari Kak Marissa Ica. Kan sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri ya. Iya. Tidak harus menunggu orang lain. Bentar ya Ruli, gue salah fokus. Kenapa? Dari tadi gue salah fokus, silau banget. Apa? Silau banget ini cincinnya, ya ampun. Silau banget. Itu kalau dipakein alat bunyi tinit-tinit nggak? Iya. Bunyi tinit. Asli apa enggak maksud lo? Iya kan ada alatnya tuh bunyi. Jadi kemarin itu Fuji katanya dapat berlian, ya kan, dari seseorang. Aduh namanya kesebut lagi deh. Tapi katanya pas dicek keasliannya itu tidak asli. Bener apa enggak Kak Ica? Fuji dikasih cincin. Cincinnya itu bukan aku yang ngecek, temenku yang ngecek. Pas dicek cincinnya nggak bunyi. Oh, mungkin alatnya rusak kali lo. Positif thinking. Kayak waktu tas aja katanya dibilang KW. Mungkin pas waktu orang ngeceknya salah kali. Oh ya udah, pokoknya semua orang salah deh Salah, gitu ya. pokoknya deh. Yang penting niatnya baik, memberi udah, jangan dicek-cek udah. Iya. Soalnya masalahnya gara-gara satu hal ini aja ngerembet sampai Kak Ica pakai cincin ini dibilang katanya ngikutin gaya dia. Iya, aku tadi kemarin aku kaget banget, aku baru tahu loh. Jadi pas kemarin aku live TikTok, terus aku pakai cincin kelihatan kan, Ika cincinnya ngikutin MZ. Hah beneran? Emangnya dia pakai cincin emang kayak sama gini? percis? Dan setahu aku cincin kayak gini kan banyak banget yang pakai, bahkan Iya, Ola dan Ramlan dia juga juga pakai. Rulian juga pakai. Terus udah gitu sampai aku, ya ampun aku nggak tahu, sumpah aku nggak sama sekali ngikutin gitu, karena aku suka ya aku ambil. Oh, jadi memang bukan gara-gara itu ya. Bukan gara-gara itu ya. Iya juga ngikutin ya. Biasa Soalnya netizen rame. suka cocok logi. Bener. Kalau Iya. ngikutin ya kenapa mesti dia ya aku ikutin. Kenapa mesti dia? Aduh, oke. Sekarang kita yang agak santai-santai dulu yuk. Relax dulu ya. sejenak yuk, udah Soalnya- beban hidup gue udah Bener. kenyang kayaknya Dari nih. tadi yang disebut nama Mbak itu Mbak terus. mulu. Mudah-mudahan nanti mau datang ke sini untuk mengklarifikasi ya. Oke Mbak, ditunggu ya Mbak klarifikasinya Mbak. Untuk sekarang mendingan kita masuk dulu ke segmen Tantang tetangga, tarang tang 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 tang. Oke, tantangan pertama. Aku mau nantang Marissa Ica, tolong spill ajudan siapa yang datang ke rumah kemarin. Hah? Ngeri banget. Emang ada ajudan yang datang ke rumah ya kemarin ya? Nih, buat yang ketinggalan kasusnya kita lihat dulu fotonya deh ya, biar nggak roaming. Ini ada screenshotan chat. Ada seorang ajudan minta izin, katanya mau ngambil cincin. Kita baca dulu ya. Ulala. Selamat sore, mohon maaf pengganggu. Saya titik-titik dicoret, ajudannya Ibu Coret. Ya, ada apa? Saya diperintah Ibu Coret untuk mengambil cincin Ibu. Ya Cincin yang mana ya? Cincin sudah tidak sama saya lagi. Katanya. Ini masih kasus yang Mbak tadi, masih sama nih Masih sama masalahnya. juga orangnya? Sama.
Ya baru aja tadi kita present udah nggak mau bahas itu dulu. Ujung-ujungnya balik lagi. Kayaknya emang hidup kamu mau nggak mau berjodoh ketemu mulu deh. Gua rasa emang dia tuh betis deh. Besti. Aduh, jadi sebenarnya ajudan siapa? Ajudannya iya, keren ya. Maksudnya cocok loh punya ajudan. Iya, nggak cuma kalau pergi pakai papua, pakai ajudan juga keren banget. Bukan lagi Shay. Jadi gimana tuh? Boleh spill nggak? Apanya ajudannya? Jangan. Kasihan, yang penting dia sudah dapat sanksi. Ini tuh maksudnya orang yang disuruh itu karena sudah lumayan berlaku anarkis. Inisial deh. A depannya. Oh, inisial ajudannya. Inisial ajudannya A ya. Oke. Tapi waktu dia datang ke rumah kamu baik-baik aja kan waktu nanyanya? Atau cuma baru via WhatsApp ini aja? Sebenarnya bukan datang ke rumahku. Datang ke rumahnya Gala yang bikin aku sedih kan. Maksudnya kayak kalau itu lagi nggak ada orang-orang dewasanya kan nanti bahaya dong. Jangan berlaku seperti itu. Enggak, apalagi cuma mau ngambil cincin. Kan masalahnya sama kamu nih. Kenapa datangnya ke rumah Gala nih? Ini pertanyaannya nih. Kenapa? Karena aku bilang cincin sudah tidak sama aku. Tapi kenapa dia bisa berinisiatif datang ke rumah Gala? Berarti karena dia datangin ke rumah pemiliknya. Kan dia sudah kasih cincin itu. Makanya kok cincin yang sudah dikasih mau diambil lagi? Tantangan yang kedua, tadi di-spill ya, di-spill inisial yang mengirimkan ajudan itu MZ, sementara inisial ajudannya A. Sekarang, dengar-dengar nih katanya Fuji itu kan dapat tawaran main film. Tapi ternyata nggak cuma Fuji Fadli loh. Siapa? Malaysia Ica juga dapat tawaran main film. Wow, main sinetron lebih tepatnya. Bener nggak tuh? Enggak. Tapi memang beberapa ada yang ngajakin iklan. Itu gue gampar, katanya nggak ada. Enggak, maksudnya main film kan. Ada iklan sama main Soalnya film. beritanya tuh main film sama sinetron. Ya udah deh kalau gitu aku kasih tantangannya, mau nggak adu acting aja sama Ruli? Sama gue? Iya sama lo aja. Ayo boleh. Udah kasih tantangannya. Mendingan adu acting, skenarionya ceritanya Kak Ica ini mau menagih tas yang kamu jual ke dia palsu, gitu. Dipilih ibu tasnya warna unta hijau, unta lumut. Begitu bukan? Apa gimana nih jualannya? Beb, kemarin kan aku beli tas ini ke kamu. Cuma pas aku cek ternyata tasnya nggak sesuai sama tas-tas temen aku yang lain. Kayaknya kamu salah orang deh, Beb. Kemarin aku nggak jual tas ini ke kamu deh. Yang aku kemarin jual ke kamu, ini logonya tuh R. Kalau ini logonya apa ya? Bukan. Ini Hermes, say, lu jangan kampung. Ini Hermes yang terbaru. Ya kan ketahuan gue nggak tahu branded, malu gue. Cinta kurang ajar di sini batin gue. Gue nggak tahu ini malu. Lo pikir tas Hermes cuma yang ada logo H-nya doang? Aku kan harus nabung 1 tahun, tapi itu kan mahal ya Hermes. Jangan kelihatannya cuma tas doang. Nabung 1 tahun, kamu galang donasi 2 hari aja langsung tembus kok bisa beli. Jangan kesini-sini, itu kan trik acting. Oh benar. Oh kayaknya tadi mendalami banget nabung setahun, ternyata tasnya palsu. Ini jangan-jangan kisah asli dari temen sahabat terdekat yang jadi korban juga nih. Enggak, sekarang kan gini, tas itu kan harganya pasti di atas 100 juta. Betul. Iya Kok dong. punya gua enggak ya? Ya ini Hermes brandnya, beda. Terus Kak. paling dikit, apalagi kalau misalkan Birkin itu 400 jutaan kan. Yang dimana itu kan bukan nominal kecil gitu. Terus kayaknya kelihatannya tas, tapi kok nggak dikasih original kan kayak seperti ditipu mobil kan. Gitu. Jadi ya orang aku berpikir barangkali kalau misalkan ada orang yang benar-benar menabung pengen banget punya tas, itu tiba-tiba dikasih yang fake kan kasihan banget. Udah gitu pengembaliannya juga nggak langsung gitu. Jadi agak nyesek ya pasti. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Tetangga Nyinyi. Langsung aja artikel yang pertama. Medina Zain mohon maaf setelah menjadi tersangka. Pihak Malaysia Ica, antik sekali orang ini. Emang barang Kak antik? Ini emang benar udah ada permintaan maaf dari pihak sana? Iya udah. Sudah ada? Berupa surat yang dikirimkan ke pengacaraku. Setelah ada laporan penganiayaan atau sebelum? Setelah ada laporan penganiayaan, makanya kan pengacaraku bilang kalau emang mau minta maaf, ya harusnya dia cabut dulu perkara dia dong, baru dia minta maaf. Ini kan berarti minta maafnya
unik. Jadi Marissa Ica ini menolak permintaan maaf dari Mbak MZ ini. Iya dong, kan kemarin sudah dimediasi 2 kali. Loh, pengen minta maaf gitu. Kenapa kamu tidak membukakan pintu kamu selebar mungkin untuk memaafkan minta MZ? Minta maaf tetap dimaafkan di dalam hati, tapi kan sudah terlanjur jadi tersangka dan sudah 2 kali diberikan mediasi, tapi tidak kunjung ada jalan keluar, melainkan dia malah membuat masalah-masalah baru. Aku rasa bukan hanya aku yang akan begini. Setiap orang kalau di posisi seperti aku pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi maaf sih maaf, tapi hukum tetap berjalan. Oke. Next artikel berikutnya, Marissa Ica sindir sosok Udang. Nah, cemburu Vanessa Angel pilih Bibi, ungkit ending huru hara Dodi. Oh, jadi katanya ada sosok yang cemburu Vanessa Angel almarhumah memilih almarhum Bibi, sehingga akhirnya menjadi sebuah dalang di balik huru hara. Siapa sih? Siapa Udang itu? Biar kamu tahu. Pocong lontong bukan? Kok gue jadi kayak siapa? Jadi mohon maaf, siapa itu bintang tamunya beda, nggak usah bahas pocong lontong. Banyak banget ini tokoh-tokoh huru hara, ya ampun. Bukan Kak, beda lagi. Lontong itu siapa? Oh beda. Kalau Udang nih berarti siapa? Udang siapa ini Udang? Nggak mau komen urusan ini. Nggak mau komen urusan ini. Soalnya udah nggak mau diperpanjang lagi. Biar nggak ada babak drama baru lagi dari kasus ini ya. Iya, jadi kalau memang sudah, orangnya juga sudah, jadi aku nggak mau. Kalau memang sudah diudahi ya bagus. Kamu pengen nggak sih permasalahan ini cepat berakhir? Ya makanya gue diem aja. Tujuannya biar berakhir, say. Gitu. Jadi tetap nggak mau spill si Udang ini ya. Pokoknya meskipun silakan, tahu ya. Silakan diartikan saja ya tetangga kira-kira Udang ini siapa. Dulu sering ada tapi sekarang udah katanya gitu. Semoga cepat beres deh permasalahannya karena yakin banget keluarga yang terlibat juga pasti capek. Apalagi kan sekarang pengennya sih fokus ke perkembangan Gala aja. Ya, gimana caranya Gala ini bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, baik, tidak kekurangan kasih sayang sama sekali dari keluarganya juga. Kalau boleh tahu nih Kak, terakhir penutup sebelum kita berpisah dari almarhum dan juga almarhumah di masa hidupnya, apa sih mimpi terbesar yang mereka sampaikan ke kerabat terdekat yang mereka inginkan untuk Gala? Mungkin kan ada ya orang tua yang cita-citanya gue pengen anak gue sekolah di luar negeri gitu, atau gue pengen anak gue jadi pilot gitu. Kalau mereka ada nggak sih cita-cita untuk Gala? Semuanya yang dicita-citakan Vanessa hanya supaya Gala hidup layak, yang dia mau. Terus Bun pengen beli rumah. Setiap aku datang, setiap aku chat pasti iya nih aku lagi kerja keras terus buat beli rumah. Maka dari itu aku merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika apa yang diinginkan almarhum dan almarhumah itu tercapai gitu. Dan Gala hidup layak. Makanya dari SD SMP aku tuh kalau ada yang mau memberikan sesuatu, aku nggak mau diberikan dengan siapapun. Aku bilang masukin di asuransi yang dimana nanti Gala SD, SMP keluar gitu. Jadi gitu ya. Dijamin gitu semuanya mau buat Gala, aku nggak ke kanan ke kiri. Cuma emang aku hanya setuju dengan keluarga Pak Faisal gitu loh, dengan cara-caranya dia. Aku cocok, aku minta bantuan karena kan memang aku untuk tujuannya Gala kan aku harus ada yang aku libatkan dari pihak keluarga. Betul. Kan aku memilih salah satu dari pihak keluarga yang memang cocok sama aku, tapi tujuannya adalah Gala gitu, nggak kemana-mana. Jadi tenang aja, kalau memang harus dibuka semua sudah transparan ya Kak, mulai dari rekening koran apa segala macam sudah ada bukti-buktinya dan memang terbukti rumah Gala sekarang sudah bisa tercapai, alhamdulillah. Mimpi almarhum almarhumah bisa terrealisasi karena bantuan teman-teman juga. Tinggal ininya aja dalamnya interior kan lumayan tuh. Itu rencananya mau galang lagi? Enggak, barangkali teman-teman kan banyak yang patungan juga. Ya barangkali kalau ada yang mau ikutan ya. Buka galang lagi kan gue siapa bilang. tahu ada desainer interior. Ya kan interior mahal, say. Ya kan siapa tahu nih. Ada yang mau endorse interior kamar Gala, lumayan. Coba yang mau endorse ada boleh. gift-bagnya juga buat orang yang endorse-nya, nggak ada masalah dong. Baik Ibu, terima kasih. Nggak masalah, pada intinya buat yang mau berbuat baik sekarang nggak usah takut ya. Karena kan soal donasi tadi sudah diluruskan juga. Memang harus izin tapi izinnya pun mudah. Jadi jangan takut untuk berdonasi. Dan untuk masalah Gala juga sudah di-clearkan. Rumah tetap menjadi milik Gala. Gala juga sudah punya tabungan untuk hidup yang panjang. Alhamdulillah semuanya sudah disiapkan oleh pihak keluarga. Tinggal keluarga masing-masing nih gimana caranya. Mungkin pelan-pelan ya seiring dengan waktu. Ya pastinya kita berharap nih satu
Indonesia berharap permasalahannya cepat berakhir gitu ya. Gitu. Amin. Berakhir dengan damai. Ya, yang pasti sekali lagi terima kasih udah mampir buat Marissa Cha di sini. Dan pastinya juga buat tetangga, terima kasih banyak yang sudah nonton kita hari ini. Dan pastinya jangan lupa nih selalu subscribe channel YouTube kita, di like, di komen, dan di share. Tuh. Betul, jangan lupa juga buat kamu yang ngakunya cinta banget sama MOP, download dong aplikasi MOP Lovers. Sudah ada di App Store, sudah ada di Play Store, supaya kamu nggak ketinggalan satupun konten menarik dari MOP Channel. Betul sekali. Bisik-bisik tetangga Ribon. Hah, masa sih? See you next week. Bye. Ini salah satu tempat yang bersejarah juga di sana dan menyimpan sebuah cerita dan tragedi yang sampai sekarang belum pernah terlihat. Ini beneran kayak bioskop-bioskop di... Dia nggak kedip. Bunda. Joshua. Oh no. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.